Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K tahap kedua tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial. Oke, dan materi ini sesuai dengan Permenpan RP nomor 38 tahun 2017 tentang apa itu? Tentang standar kompetensi manajerial. Nah, seperti kita ketahui, kompetensi manajerial itu memiliki 8 aspek ya. Yang pertama adalah aspek integritas yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang aspek kerjasama yang merupakan salah satu bagian dari kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang ASN, baik itu P3K maupun PNS. Oke, ya. Seperti biasa, saya akan mulai dengan menyajikan beberapa soal buat rekan-rekan semuanya untuk dijawab. Kemudian nanti pembahasannya akan kita sesuaikan dengan pengertian aspek kerjasama itu apa, kemudian itu dari level berapa dan harus seperti apa, atau pilihan jawaban yang memiliki nilai 5 itu yang seperti apa. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Namun sebelumnya saya mohon kepada rekan-rekan yang baru hadir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, silahkan kalian bisa pause dulu, kemudian dijawab. Setelah itu kita cocokkan dengan jawaban-jawaban yang sudah saya siapkan, yang sesuai dengan Permenpan RP nomor 38 tahun 2017. Oke, silahkan pause dan jawab. Ya, kalau sudah, mari kita langsung masuk ke soal 1. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda dan kolega atau teman kerja Anda berbeda pendapat tentang pendekatan terhadap pelaksanaan proyek? Apakah A, Anda dengan persetujuan kedua ketua tim mengadakan sesi brainstorming untuk mendapatkan cara yang terbaik atau pendekatan yang terbaik dari kedua pendekatan tadi? Atau B, melaksanakan tugas yang menjadi bagian saya sesuai arahan ketua tim? Atau C atau D? Iya, menurut rekan-rekan semuanya? Oke, jawaban yang bernilai 5 itu adalah alfa. Iya, artinya apa? Anda mencoba untuk bekerja sama, bersinergi dengan kolega Anda yang memiliki pendekatan berbeda untuk mencari yang terbaik. Kenapa? Karena biasanya two heads are better than one. Nah, itu kalau di dalam quote bahasa Inggris atau peribahasa bahasa Inggris itu, ya, two heads are better than one, itu artinya ide yang berasal dari lebih dari satu orang itu biasanya lebih baik daripada ide yang muncul dari satu orang. Begitu ya? Oke. But you should also be careful that too many cooks spoils the broth. Kalau kebanyakan idenya juga akan bisa kacau malah. Oke, ya, berikutnya soal nomor 2. Berikut ini yang paling tepat menggambarkan diri Anda adalah A, saya lebih suka bekerja dengan orang yang lebih berpengalaman, atau B, saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang seusia, atau C, saya tidak peduli dengan siapa saya harus bekerja sama, atau D, saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang kreatif dan disiplin. Itu, oke, maksudnya ya. Ya, jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, apa itu? Saya tidak peduli dengan siapa saya harus bekerja sama.
Kalau Anda tidak peduli dengan siapa Anda harus bekerja sama, itu artinya Anda memiliki kemampuan kerjasama. Dengan siapapun Anda mampu bekerja sama. Baik itu dengan orang yang lebih berpengalaman, dengan orang yang pengalamannya di bawah Anda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik. Harus mampu bekerja sama dengan siapapun. Oke, soal nomor 3, pilihlah satu pernyataan yang paling sesuai dengan diri Anda semasa Anda menempuh pendidikan di kampus. Menurut Anda yang paling tepat yang mana? Apakah A, selama belajar di kampus, saya fokus belajar agar dapat lulus tepat waktu dengan hasil memuaskan? Atau B, saya dijuluki kutu buku oleh rekan kampus saya karena saya lebih banyak berteman dengan buku? Atau C, saya aktif di berbagai kegiatan dan organisasi kampus dan memiliki banyak teman meskipun prestasi akademik saya biasa-biasa saja? Atau D, iya, jawaban yang bernilai 5 adalah Charlie. Iya, ingat ya, ini adalah kompetensi manajerial yang kedua. Itu apa? Kerjasama. Artinya apa? Pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang mampu bekerja sama dengan siapapun, dimanapun, ya, dan dalam situasi apapun. Begitu ya. Oke, soal nomor 4. Anda memimpin proyek yang memerlukan kolaborasi antar departemen. Bagaimana Anda memastikan kerjasama berlangsung efektif? Iya. Pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah, iya, membentuk komite lintas fungsi. Komite itu panitia ya, dengan perwakilan dari setiap departemen yang terlibat. Ya. Itu tadi 4 pilihan jawaban yang bernilai 5 dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang coba ya, kenapa sih pilihan jawaban yang bernilai 5 adalah itu? Nah, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi kerjasama itu. Kita lihat ya. Iya, kompetensi kerjasama itu adalah kemampuan Anda untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, kemudian memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan juga mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Dari sini ada beberapa aspek yang harus Anda ingat ya. Jadi kompetensi kerjasama itu adalah tentang kemampuan kita untuk menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Jangan hanya bisa menjalin hubungan kerja, tapi kemudian tidak mampu membina dan mempertahankannya. Nah, itu kurang tepat. Kita harus bisa menjalin kerjasama, kemudian mempertahankannya, ya dan juga menanamkan kepada setiap pihak untuk memiliki komitmen saling membantu, dalam hal apa? Dalam hal pencapaian tujuan atau penyelesaian tugas. Demi apa? Demi tercapainya tujuan strategis organisasi. Nah, setiap kompetensi itu memiliki 5 level. Ya, memiliki 5 tingkatan. Untuk kompetensi manajerial nomor 2 ini ya, atau kerjasama ini ya, itu level pertamanya adalah berpartisipasi di dalam kelompok kerja, yang indikator perilakunya itu sebagai berikut. Nah, Anda bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menjalin dan membina kerjasama yang efektif kalau satu, misalnya ya, kalau Anda bisa berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, kemudian melakukan tugas bagiannya dan mendukung keputusan tim. Ini indikator
level 1 atau tingkat profisiensi 1. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Itu indikator keduanya. Oke. Ketiganya, bisa bekerja sama dalam interaksi formal maupun informal. Itu tingkat pertama. Kerjasama tingkat kedua itu adalah menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Indikator perilakunya ada di sini ya. 1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. 2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim. Yang lain ya, juga mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim, atau kelompok ya. Kemudian bersedia untuk belajar dari orang lain. Indikator ketiganya itu adalah memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan atau untuk pencapaian tujuan tim. Ini adalah level kedua. Level ketiganya itu adalah Anda harus mampu untuk efektif membangun tim. Membangun tim kerja maksud saya. Untuk apa? Untuk peningkatan kinerja organisasi. Indikator perilakunya silahkan Anda baca sendiri ya. Yang pertama apa? Melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim, kemudian membentuk tim yang kuat ya. Kemudian mengantisipasi kemungkinan atau hambatan dan juga mencari solusi yang optimal. Kemudian mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim ya, atau kelompok. Jadi ketika mengambil keputusan ya, itu kita harus mendengarkan masukan dari anggota atau bagian dari tim. Level keempatnya itu adalah membangun komitmen tim ya, dan juga membangun sinergi. Indikator perilakunya itu adalah membangun sinergi antar unit kerja. Ya, ini seperti tadi ya, soal sebelumnya tadi. Kemudian memfasilitasi kepentingan yang berbeda. Dan juga mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit dan sebagainya. Jadi ya, kemudian level kelimanya adalah menciptakan situasi kerjasama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Maksudnya menciptakan situasi kerjasama yang efektif ya secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Indikator perilakunya adalah sebagai berikut. Menciptakan hubungan kerja yang konstruktif, di antara anggota tim dan seterusnya, ya meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi dan seterusnya. Ini ya. Ya, ini adalah indikator perilaku dari setiap level. Nah, misalnya ini ada soal seperti ini ya, ada soal seperti ini. Dalam sebuah rapat rencana pelaksanaan proyek, ya, apa yang biasa Anda lakukan? Apakah Anda hanya A. Menyimak jalannya rapat dengan seksama agar dapat melaksanakan tugas saya dengan baik, atau B. Mendengarkan dengan seksama agar saya tidak ketinggalan informasi, atau C. Mendorong partisipasi aktif dari setiap peserta rapat agar meningkatkan sense of belonging setiap anggota tim terhadap kesuksesan pelaksanaan proyek, atau D. Menyimak bagian rapat yang terkait dengan tugas saya saja agar saya dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian saya. Mari kita analisa dengan melihat indikator perilaku dari setiap level ini.
begini ya, Sobat Kipri semuanya yang kalian harus tahu. Kalau ada pilihan jawaban dari level 1 dan ada pilihan jawaban dari level 2, maka pilihan jawaban yang dari level 2 itu nilainya lebih tinggi dari yang berasal dari level 1. Begitu ya, oke. Kemudian, kalau ada pilihan jawaban yang berasal dari level 3, kemudian ada pilihan jawaban yang berasal dari level 2, maka level 3 ini nilainya lebih. Misalnya ada pilihan jawaban 1 dari level 1, kemudian, misalnya A dari level 1, pilihan jawaban B dari level 2, pilihan jawaban C itu dari indikator perilaku pada level 3, maka yang bernilai 5 adalah pilihan jawaban yang berasal dari indikator perilaku level 3. Begitu ya, Sobat GP semuanya. Nah, misalnya ini nih, soal ini ya, kira-kira jawaban Anda apa yang bernilai 5? Kita lihat ya. Kalau A menyimak jalannya rapat dengan seksama agar dapat melaksanakan tugas saya dengan baik. Ini masih di dalam level 1 ya. Berpartisipasi sebagai anggota tim. Anda di dalam rapat berpartisipasi ya, artinya dengan menyimak itu sudah berpartisipasi ya, meskipun partisipasinya adalah pasif gitu ya, oke. Kemudian ya, ini masih bernilai 1 ya. Maksud saya masih berasal dari indikator perilaku level 1. Oke. Kemudian mendengarkan agar saya tidak ketinggalan informasi. Ini malah lebih kecil ya. Karena apa? Karena sifatnya hanya agar tidak ketinggalan informasi. Ini tidak ada unsur kerjasama di sini ya. Oke. Kemudian mendorong partisipasi aktif dari setiap peserta rapat. Nah, ini itu kira-kira mana? Ya. Oke, ada di sini nggak ini? Berbagi informasi, tidak memiliki komitmen yang tinggi, belum. Oke. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan. Nah, ketika kita mendorong anggota tim lain untuk berpartisipasi ya, aktif di dalam rapat, itu artinya kita apa? Mengupayakan agar setiap anggota itu memberikan usulannya di dalam rapat tersebut. Nah, ini berarti ada pilihan jawaban yang dari C. C ini berasal dari level 3 ini. Nah, kemudian D, menyimak bagian rapat yang terkait dengan tugas saya saja. Ini berarti hanya tugas saya saja, belum mengutamakan tim. Jadi, pilihan jawaban yang bernilai 5 itu adalah Charlie. Kenapa? Karena dia sesuai dengan level atau indikator perilaku yang ada di level 3. Apa itu? Mengupayakan ya, oke. Agar apa? Agar setiap anggota itu berperan aktif di dalam rapat tersebut. Apa? Menyumbangkan idenya tentang bagaimana cara melaksanakan tugas atau proyek tersebut. Oke. Kemudian yang bernilai 4. Yang bernilai 4 itu adalah Alfa, menyimak jalannya rapat dengan seksama agar dapat melaksanakan tugas saya dengan baik. Ini artinya indikator perilaku 1 ya. Ini nilainya 4. Oh, sorry, maaf. Ini tadi kita ngobrolin tentang manajerial ya. Artinya kalau manajerial itu nilainya 4, 3, 2, 1 ya. Jadi C ini 4, kemudian A itu nilainya 3, oke. Nah, yang lainnya itu adalah 2 dan 1. 2 dan 1 itu tidak usah kita bahas ya. Coba kalian analisa kenapa sih jawaban B dan C itu nilainya rendah. Oke, ya. Oke, rekan-rekan semuanya, itu tadi adalah tentang kompetensi kerjasama. Ya, ini semuanya ada rujukannya. Rujukannya adalah Permenpan RP nomor 38 tahun 2017 tentang apa? Tentang standar kompetensi ASN. Ya, oke. Khususnya untuk kompetensi manajerial. Iya. Ya, buat rekan-rekan yang baru hadir di channel Guru Peduli, ya, oke. Bagi kalian yang membutuhkan bimbingan belajar
P3K, baik itu bahasa Inggris atau untuk formasi apa saja, silakan hubungin 085947268588. Oke, di Ayo Lulus ya. Oke, itu tadi adalah tentang kompetensi manajerial nomor 2, yaitu kerjasama. Kita akan ketemu lagi ya di kompetensi yang ketiga, yaitu komunikasi. Thanks for watching and semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.